Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome Your presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta. Puji Tuhan, selamat pagi buat sidang Jumat GPD Raja Wali. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan, menaikkan setiap pujian penyembahan kita. Biarlah kita mempunyai hati yang rindu, hati yang haus untuk menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pada pagi hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang terus kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau beribadah pada pagi hari ini, berkati ibadah kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, melawati kami Tuhan, menjamah kami. Kami rindu untuk Tuhan menikmati hadirat-Mu, menjamah kehidupan kami umat-umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sama-sama menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Hanya Yesuslah yang kita sembah. Hanya Yesuslah yang layak kita muliakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Katakan yang ku sembah. Yang ku sembah hanya Yesus. Amin. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku.
hanyalah Yesus. Amin. Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, haleluya. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku Yesus. Oh Yesus, Kau Allahku Yesus. Engkau Tuhanku Yesus. Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Bakal curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Katakan Yesus, haleluya. Yesus, Kau Allahku Yesus. Engkau Tuhanku Yesus. Engkau Raja kami Tuhan, haleluya. Yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembahkan, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mengagungkan Tuhan. Orang yang benar Tuhan tidak akan biarkan jatuh tergeletak. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan
tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan menopang tangan-tangan orang yang hidup berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan bagi sidang jemaat yang memberi persembahan ataupun perpuluhan, bisa memberi melalui nomor rekening yang tertera di layar monitor Anda. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pada pagi hari ini kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kami akan memberikan persembahan. Bila kami memberikan dengan hati yang damai sejahtera, dengan penuh sukacita, kami memberikan semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Amin. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Menari bersama-Mu, menari bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman melalui tim media. Haleluya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, berikut kita akan simak bersama pengumuman dalam minggu ini. Pembacaan Alkitab harian pada hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2021 telah sampai pada Yosua pasal yang ke-8,
hingga Minggu tanggal 25 Juli tahun 2021 sampai pada Yosua pasal yang ke-15. Pengumuman ibadah sepekan. Hari Jumat tanggal 23 Juli tahun 2021 akan diadakan ibadah pemuda dan remaja secara online melalui Zoom meeting pukul 8 malam. Bertemu lagi pada ibadah raya online GPDI Raja Wali pada hari Minggu tanggal 25 Juli tahun 2021 pukul 8 pagi. Ibadah akan ditayangkan melalui YouTube channel GPDI Raja Wali. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang terkasih pada tanggal 23 Juli untuk anak Maureen Destri Stefani. Pada tanggal 24 Juli untuk Bapak Amsal Sulaiman. Selamat ulang tahun pernikahan kami ucapkan kepada Bapak Kitmui Susanto dan Ibu Wisma Juliana Santoso pada tanggal 19 Juli tahun 2021 yang ke-20 tahun. Demikian pengumuman yang telah disampaikan. Tetap berdoa dan menerapkan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang sidang jemaat kita bangkit berdiri. Oleh kemurahan Tuhan, kalau kita boleh ada sampai hari ini, kalau kita boleh memuji Tuhan, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin, Yesus Tuhan. Makasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari sungguh-sungguh kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari
kesempatan berikutnya saya berikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sidang jemaat sekalian, kita bersyukur bisa berjumpa lagi melalui online ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan kami naikkan syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berada lagi pada hari ini, untuk dapat menghirup udara pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersedia lagi mendengar firman-Mu. Kami membuka hati kami, karena kami percaya firman-Mu adalah bagian yang terbaik bagi hidup kami. Firman-Mu selalu menerangi kami Tuhan. Firman-Mu selalu menunjuk jalan bagi kami. Firman-Mu selalu menyucikan kami ya Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan. Kami mohon ampuni segala salah dosa kami. Kami mohon Tuhan layakkan kami untuk menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan kita terambil dalam kitab Yosua pasal 7. Dalam kitab Yosua pasal 7, di sana dituliskan sebagai berikut. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Achan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yahuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriho ke Ai yang letaknya dekat Bet-Aven di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah suruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota sampai ke Sebarim dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Saudara-saudara sekalian, baru saja bangsa Israel menang, menang menghadapi satu kota yang begitu tangguh, sehingga mereka harus mengambil strategi, tetapi semuanya itu adalah atas perintah Tuhan. Sehingga mereka dapat mengalahkan kota yang begitu kuat, temboknya yang begitu kuat. Mereka dapat mengalahkan. Seluruh Israel dikerahkan untuk menghadapi peperangan melawan Yeriho. Dan saudara-saudara, ada persyaratan-persyaratan yang mereka lalui, dan itu semua mereka dapat lalui dengan baik, dan
Alkitab menuliskan kota Yerikho jatuh ke tangan Israel. Saudara-saudara, peperangan yang telah dimenangkan ini menyebabkan ada merasa hebat, sehingga mereka melupakan karya Tuhan. Mereka merasa bahwa peperangan yang mereka telah lalui itu adalah karena mereka. Padahal di dalam beberapa tulisan, kalau saudara mengikuti sebelum kitab Yosua ini, maka di kitab Ulangan salah satu dituliskan di ayat 30 pasal 1, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Rupanya bangsa ini, atau juga saya bisa sebut Yosua sebagai pemimpin, merasa berjasa, merasa hebat, mereka dapat mengalahkan Yerikho. Tetapi mereka lupa bahwa semua yang mereka dapati, semua hasil peperangan itu karena Allah. Karena Allah lah yang menyebabkan mereka menang, saudara-saudara. Dalam setiap peperangan mereka selama berjalan melalui padang yang panjang itu, mereka menghadapi banyak masalah. Tuhanlah yang telah melakukan peperangan itu bagi mereka. Tuhanlah yang memungkinkan semua itu mereka menang dan jalani. Tetapi untuk kali ini, satu catatan kurang baik bagi Yosua. Ini kemungkinan, bukan saya menghakimi Yosua, tetapi inilah kegagalan pertama dari Yosua. Padahal pada pasal yang pertama Tuhan telah mengulang-ulang, hati-hati, ya, jangan takut. Tuhan memberikan dia satu kekuatan rohani untuk menghadapi peperangan yang akan dihadapi. Tetapi benarlah memang saudara-saudara, manusia tidak luput dari kesalahan. Inilah yang dialami oleh Yosua dan seluruh Israel. Mereka merasa kemenangan melawan Yerikho adalah kehebatan mereka. Mereka merasa kekuatan full yang mereka telah kerahkan melawan Yerikho adalah karena mereka. Saya beri peringatan melalui firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Di sana dituliskan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ini sebagai satu peringatan buat kita. Bila kita telah melalui satu pengalaman kemenangan, bila kita telah mengalami berkat-berkat Tuhan, bila kita telah mengalami kesuksesan kita, saudara jangan merasa itu adalah karya saudara sendiri. Jangan merasa bahwa itu adalah kehebatan saudara. Di dalam kitab Ulangan saya juga sudah pernah khotbahkan. Tuhan berkata kepada Israel, jangan sampai kamu merasa berjasa dengan kemenangan-kemenangan, dengan akan merebut benteng-benteng musuh. Tetapi biarlah semua sadar bahwa itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang melakukan itu semua, saudara-saudara. Tuhanlah yang berperang. Tuhanlah yang berperan begitu penting sehingga kita bisa sukses, kita bisa menang. Dan saudara perhatikan dalam pengalaman bangsa Israel. Inilah yang saya sebutkan kegagalan dari Yosua. Kegagalan pertama.
Dia tidak membawa umat Tuhan untuk menyadari bahwa semua ini dari Tuhan. Tetapi Yosua, dia mengikuti kemampuan fisik mereka. Dia mengikuti kemampuan dari daya berpikir mereka. Tidak perlu, katanya, kita pergi semua. Buat apa kita pergi semua menghadapi satu tempat yang kecil, ya, kota Ai, kota yang kecil, penduduknya sedikit, kata firman Tuhan. Ya, ada merasa pandang enteng, merasa sudah sukses yang lalu, sehingga ke depan merasa tidak perlu kita mengerahkan seluruh kemampuan kita. Disinilah kegagalan-kegagalan yang terjadi. Di sini satu peringatan buat kita bahwa perjalanan ke depan kita memintakan perhatian yang lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan kita menilai menurut pandangan kita sendiri. Jangan kita menilai menurut pikiran kita sendiri. Saudara-saudara, situasi telah membuktikan untuk kita bahwa hari-hari yang kita hadapi, Alkitab telah menulis, Paulus telah memberi peringatan kepada Timotius, adalah hari-hari yang sukar, saudara-saudara. Oleh sebab itu, Alkitab mengajarkan kepada kita, berjaga-jagalah. Bukan oleh kuat dan kehebatan kita, bukan oleh keperkasaan kita, menghadapi perjuangan hidup ini, menghadapi perjalanan hari besok. Kita tidak tahu apa yang akan menimpa hari-hari besok. Ya. Jangan sampai pengalaman kemenangan yang lalu membuat kita berbesar diri, merasa hebat. Kita merasa bahwa kita menang oleh karena kita. Oleh karena kitalah sehingga kita bisa mencicipi berkat-berkat kemenangan itu. Tetapi saudara-saudara, tadi saya sudah katakan, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kejatuhan, kegagalan pertama dari Israel karena melupakan Tuhan, memandang enteng, tidak lagi melibatkan Tuhan. Disinilah terletak bahwa orang yang merasa hebat, yang merasa bahwa mereka sanggup, sehingga Tuhan tidak dilibatkan lagi. Saudara-saudara. Nah, inilah pelajarannya. Mereka dipukul kalah oleh kota Ai. 36 orang dari mereka yang tewas. Saudara-saudara. Memang jumlahnya kecil, tetapi memalukan. Bangsa yang menang karena ada Tuhan di dalamnya. Kini bangsa ini kalah. Kenapa? Ya, karena mereka sendiri yang berinisiatif dengan tidak mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Inilah yang kita bisa pelajari lagi. Bahwa marilah hadapi setiap jengkal perjalanan hidup kita ini. Kerahkan seluruh kemampuan kita. Jangan memandang enteng, saudara-saudara. Jangan merasa bahwa kita telah menang di saat yang lalu. Lalu kita merasa itu adalah karena kita. Inilah penekanan saya pada bagian awal ini. Jangan merasa kitalah yang telah memenangkan peperangan itu. Mari kita belajar dari Daud, saudara-saudara. Ya, waktu dia menghadapi Goliat, ya. Daud, dia seorang yang kecil. Daud tidak mempunyai persenjataan seperti Saul yang dia pernah coba tetapi tidak cocok. Dia hanya memiliki ketapel, ya, dengan 5 batu itu. Tetapi saudara tahu, Daud dia melibatkan peperangan itu bahwa Tuhan bersama dia. Tuhanlah yang memimpin dia. Dia punya pengalaman lalu menang.
melawan singa, melawan beruang. Itulah yang dia pakai terus. Dia tidak merasa yang lalu dia menang, lalu dia berinisiatif sendiri. Tetapi Daud tetap dia mempunyai pengalaman dengan Tuhan di masa lalu. Itu yang dia sertakan terus, saudara-saudara. Inilah yang menjadi motivasi kepada kita. Bahwa peperangan hari besok, kita tidak tahu apa dahsyat atau kecil atau besar. Yang penting kita siapkan selalu kehidupan rohani kita. Kita siapkan selalu selengkap senjata Allah yang ada pada kita. Kita semua tahu bahwa iblis itu penipu. Iblis itu dia begitu cerdik. Alkitab menulis, dia seperti malaikat, dia menipu, tapi dia juga seperti singa yang ganas. Kita harus hadapi selalu dengan Tuhan, saudara-saudara. Jangan menganggap enteng. Kota Ai itu kota yang kecil. Akhirnya dipermalukan. Jangan merasa bahwa kita kuat sendiri. Jangan merasa bahwa kita bisa sendiri. Sekarang kita diajar Tuhan bagaimana menghadapi kenyataan-kenyataan. Hari-hari ini, saudara-saudara. Hari-hari ini kita menghadapi masalah-masalah kematian. Ini berbicara tentang kematian, kehidupan kita. Saudara-saudara, apa senjata kita? Apa yang harus kita benahi? Apa yang kita harus persiapkan di hari-hari ini? Menghadapi apa yang sedang kita hadapi di hari-hari ini. Saudara-saudara. Ya, saya katakan tadi, kehidupan ini dipertaruhkan. Saudara-saudara. Kita mengikuti bagaimana ya, antre ambulans di pemakaman. Tetapi walaupun demikian, kita tidak usah takut. Kematian itu ada di tangan Tuhan. Hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Kita siap hadapi kenyataan apapun. Roma pasal 8 ayat 35 telah memberikan kita satu semangat. Tidak ada satupun yang dapat menceraikan kita dari kasih Kristus, saudara-saudara ya. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita, kata kitab Roma. Ya. Apakah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang? Ini semua adalah ancaman-ancaman. Apakah dengan itu kita bisa bercerai dengan Tuhan? Tidak bisa. Apapun resiko ke depan, sampai kepada kematian pun kita siap. Karena kita ada di dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan menuntun kita terus sampai melewati di seberang dunia ini. Sampai melewati kehidupan ini. Kematian adalah bagian bagi manusia. Tetapi Paulus memberikan pernyataan, tidak bisa kita bercerai dengan Tuhan. Ya. Asal saja kita, selama kita hidup ini, kita mempersenjatai hidup kita. Kita memperkuat iman kita kepada Tuhan. Ya. Kita membenahi rohani kita. Menjalani dunia yang ada di depan kita ini. Hari besok dan seterusnya kita. Libatkan Tuhan. Ya. Perang itu adalah kepunyaan Tuhan. Tuhanlah yang berperang ganti kita. Saudara-saudara ya. Tadi dikatakan di kitab Ulangan. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang berperang untukmu. Saudara-saudara. Tuhan di pihak kita. Siapa lawan kita? Mari kita berperang terus menghadapi dunia ini, menghadapi hidup kita sendiri, keinginan-keinginan kita sendiri. Marilah kita hadapi situasi sekarang ini, saudara-saudara. Dan yang kedua, diakibatkan kenapa mereka kalah. Tadi merasa terlalu percaya diri, merasa terlalu hebat.
Tetapi yang kedua ini juga, pengalaman pahit yang dihadapi oleh Yosua dan bangsa Israel, sudah dituliskan di bagian pertama itu tadi. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Seorang bernama Akan, dia berbuat dosa. Saudara, inilah satu hal yang paling penting yang harus kita perhatikan, saudara-saudara. Apakah yang terjadi bagi bangsa Israel ini? Ya. Mereka baru menang, tetapi sesudah itu mereka kalah. Berubah setia. Dalam pengertian lain di dalam pasal ini, ada dosa saudara-saudara ya, yang merusak komunitas ini. Dosa yang merambat sehingga terjadilah kekalahan. Di dalam kitab Yesaya 64 ayat 5b dituliskan sebagai berikut. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Saudara-saudara, dosalah yang menyebabkan kekalahan bangsa Israel. Ya. Dosalah yang menyebabkan mereka malu pulang dengan kekalahan. Sampai-sampai Yosua dituliskan di sini, sujud mukanya sampai ke tanah. Ya. Dia merasa malu. Dia merasa satu pukulan telak bagi dia. Kenapa? Karena ada dosa, saudara-saudara. Ada dosa yang menyebabkan kekalahan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara-saudara. Di ayat ketiga, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Inilah yang menjadi penyebab. Inilah yang menjadi banyak akibat daripada yang kita alami karena ada dosa. Saudara-saudara. Dosalah yang menyebabkan manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Dosa membuat manusia tidak bisa alami kekuatan Tuhan. Saudara-saudara. Tuhan menjanjikan kemenangan. Tuhan beserta dengan kita. Tetapi ada musuh yang terbesar yang Tuhan tidak kehendaki adalah dosa. Saudara lihat tadi bahwa dustamulah. Engkau berbicara bohong. Dusta. Banyak orang suka berdusta. Suka berbohong. Ya, seperti Ahan. Dia menyembunyikan. Dia melihat. Dia menyembunyikan. Dia melihat. Dia ingin. Dia mengambil. Dia menyembunyikan. Dosa yang disembunyikan sangat berbahaya. Alkitab berkata, apabila kamu mengaku dosa-dosamu, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Inilah menjadi satu pembelajaran. Bagi Yosua ini satu pelajaran telak. Satu pukulan telak. Bahwa dia harus berhati-hati. Dia harus bersikap sebagai seorang pemimpin yang benar-benar siap menghadapi apakah itu persoalan kecil atau persoalan besar. Apakah itu Yeriho atau itu Ai. Tetapi yang harus diperhatikan kesiapan. Ya. Tidak boleh merasa hebat. Tidak boleh merasa menang. Lalu berbesar hati. Lalu menjadi sombong. Lalu berkata ini karena kami. Saudara-saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara. Marilah pada bagian khotbah kali ini kita pelajari di dalam Alkitab bahwa ada dua hal yang menyebabkan kekalahan. Pertama, karena merasa hebat.
merasa bisa dan tidak lagi dengan Tuhan. Ya. Merasa kemenangan-kemenangan itu membuat mereka menjadi kepala besar, lalu merasa ini karena kami. Tetapi ini juga satu pelajaran buat kami sebagai pemimpin. Buat kami juga sebagai bapak-bapak dalam rumah tangga. Pemimpin dalam rumah tangga. Bahkan buat kita semua. Bahwa jangan merasa hebat. Selalu ada dengan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Dan yang kedua, di akhir dari bagian ini. Jangan ada dosa. Dosa adalah kejahatan. Dosa adalah perbuatan melawan Tuhan. Kita tidak mengena sasaran. Kita melenceng. Kita jauh dari tujuan. Ya, kita membuat Tuhan tidak berpihak kepada kita. Dosa menyebabkan kita terpisah dengan Tuhan, saudara-saudara. Kita ambil pelajaran bagian pertama dari manusia. Bagaimana Adam dan Hawa. Waktu mereka hidup bergaul dengan Tuhan. Waduh, mereka begitu senang di taman itu. Apa saja, semua begitu indah. Pergaulan dengan Tuhan. Kenikmatan dengan Tuhan. Oh, damai sejahtera Allah. Kesukaan, sukacita. Karena dengan Tuhan tidak ada sesuatu yang memisahkan antara mereka dengan Tuhan. Hanya adalah keakraban. Tuhan berbicara dengan mereka. Mereka dengan Tuhan, saudara-saudara. Semua indah. Tetapi saudara lihat. Kalau ada dosa. Waktu dosa itu masuk. Ini karena ketidaktaatan saja. Bukan karena buah itu. Buah itu bukan menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketidaktaatan terhadap firman Tuhan. Ya. Ketidaktaatan inilah yang menyebabkan dosa itu merusak hubungan. Ya. Menjadikan dosa sehingga mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Mereka susah, mereka menderita, mereka dikutuk, bumi ini dikutuk, saudara-saudara. Ya. Inilah sebagai akibat dari dosa. Saudara. Oleh sebab itu, sidang jemaat sekalian, marilah pada hari-hari yang sukar ini kita membenahi hidup rohani kita. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Hiduplah, kalau Alkitab pakai bahasa, hiduplah kudus. Dipisahkan untuk Tuhan. Untuk Tuhan hidup kita ini. Bukan untuk dunia, bukan untuk iblis, tetapi untuk Tuhan. Dan saudara, kita akan menikmati pembelaan Tuhan dalam situasi apapun. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka Alkitab memberikan jaminan doa orang benar didengar oleh Tuhan. Doa orang yang dibenarkan oleh Tuhan, Tuhan dengar dalam masa apapun. Tuhan selalu memberi jalan keluar. Ya, saudara-saudara. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita hidup di tengah-tengah dunia ini, Tuhan di pihak kita. Tuhan bersama kita. Tuhan menolong kita. Tuhan membela kita. Tuhan bersama kita. Haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Supaya kami selalu mawas diri. Selalu berjaga-jaga. Selalu menyadari bahwa oleh karena Tuhanlah kami boleh ada. Oleh karena Tuhanlah kami dapat sukses. Kami dapat melampaui hari-hari kami. Kami dapat melewati situasi sekarang ini. Karena Tuhan di pihak kami. Apapun yang terjadi, kami tetap yakin kami ada di dalam kasih Kristus. Dan berikut Tuhan, tolonglah kami supaya jangan sampai kami menyimpan dosa. Bahkan jangan sampai kami berbuat dosa. Kami mau belajar supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau berusaha dalam pertolongan Roh-Mu yang suci. Supaya kami selalu menghadap Tuhan dengan tangan yang bersih. Atau dengan hati yang suci. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu menyucikan kami. Firman-Mu memimpin kami.
Firman-Mu membuka mata rohani kami. Firman-Mu membenarkan kami. Terpujilah Tuhan. Berkat-Mu kiranya menyertai kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.